Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita di hari ini, Selasa 29 Juli 2025, yaitu dari Zakaria pasal 7 ayat 10. Saya bacakan untuk kita, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jangan merancang kejahatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mengapa manusia tidak berpihak kepada kaum marginal? Orang yang dipinggirkan dalam masyarakat, seperti janda, yatim, dan orang asing. Dan mengapa janda dan anak yatim dipinggirkan? Jawabannya, karena tidak ada laki-laki di keluarganya atau sanak saudaranya yang dapat mengurus urusannya. Sementara perempuan sangat terbatas menghadapi masalah hukum. Oleh karena itu, janda dan anak yatim bisa menjadi bahan untuk eksploitasi. Demikian juga dengan orang asing, karena mereka miskin. Firman Tuhan yang disampaikan Nabi Zakaria, tujuannya untuk menegakkan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kita disadarkan di mana ada larangan, di situ pun ada suruhan. Dilarang menindas, dilarang merancang kejahatan terhadap kaum marginal. Tetapi kita disuruh untuk melakukan sisi positif dari larangan tersebut, yaitu untuk membela dan mengasihi orang miskin, janda, dan yatim piatu. Kita dilarang untuk mengadakan ketidakadilan, tetapi dalam momen yang sama, kita juga disuruh untuk menegakkan keadilan. Jika kita dilarang untuk menindas, maka dalam momen yang sama kita disuruh untuk membela para janda dan anak yatim tersebut. Sebagai orang percaya yang disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita dituntut untuk bisa menegakkan keadilan sosial, dimulai dari persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah orang yang sudah dimerdekakan dari tekanan dan perhambaan dosa. Oleh sebab itu kita diminta untuk juga memerdekakan orang yang berada dalam tekanan ketidakpastian hukum yang dialami oleh orang-orang yang termarginalkan. Itulah tugas daripada kekristenan yang sesungguhnya. Allah telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Maka sekarang giliran kita untuk dituntut memberlakukan pembelaan dan melakukan kasih kepada mereka yang miskin, melakukan kasih kepada para janda dan juga korban ketidakadilan. Kita dipanggil untuk melakukan hal tersebut dalam hidup ini. Sebab itulah bentuk daripada ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terpuji dan termulialah nama-Mu dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Engkau. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk bisa bangkit dari tempat tidur kami masing-masing, untuk kami bisa melanjutkan segala aktivitas kami. Oleh sebab itu Tuhan,
kami memohon kepadamu. Engkaulah kiranya yang selalu menyertai, membimbing, dan menuntun kami. Sebab tidak ada yang mampu kami andalkan, baik itu kekuatan, baik itu apapun yang kami miliki dalam hidup kami. Kami hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan untuk kami bisa menjalani hari-hari kami. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, Engkaulah kiranya yang selalu mengasihi, memberkati, dan menyertai kehidupan kami. Supaya dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing, kami bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami bisa menunjukkan kasih kepada saudara-saudari kami yang berkekurangan. Kami bisa menunjukkan kasih dengan cara membongkar keadilan dan menegakkannya di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya melalui semuanya itu, semakin nyatalah bahwa Tuhanlah di atas segala-galanya. Dan Engkaulah yang menegakkan keadilan atas seluruh bumi. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami mohon ampun Tuhan, ampuni kami. Untuk kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin.